warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya LD Nasalangi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai JavaScript. Yang dimana sebelumnya kan saya membahas mengenai PHP. Sekarang saya itu akan membahas mengenai JavaScript, yang dimana JavaScript ini masih memiliki hubungan erat dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini kita sudah melihat ada contoh awalnya, yang dimana itu kita masuk ke JS tutorial. Jadi di sini sudah ada apa ya, kode-kode awalnya yang bisa kita coba. Ini mana ini example in each chapter. Jadi dia itu menyediakan sebuah contoh yang dimana kita bisa coba. Nah, kalau mau dicoba ini kita tinggal ketik try ourselves dan kita akan mendapatkan ini kode untuk membuat si bagian ini JavaScript-nya. Nah, kalau di run ini akan muncul seperti ini, my JavaScript. Click me to display the date and time. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa JavaScript atau W3 School ini menyediakan berbagai contoh, yang dimana dia mengatakan bahwa contoh ada bisa kita menggunakan menu, yang dimana menu ini tertera sesuai urutan yang tertera di menu. Jadi tutorialnya itu seperti ini. Dia tertera secara bertahap sama seperti PHP. Kemudian di sini juga dia mengatakan bahwa ada banyak contoh yang disediakan di W3 School ini. Kemudian mengapa kita mempelajari JavaScript? Nah, JavaScript adalah salah satu 3 bahasa wajib yang dipelajari oleh semua pengembang web. Nah, bahasa-bahasa wajib itu sendiri ialah HTML, yang dimana itu untuk mendefinisikan isi halaman web. Kemudian ada CSS yang dimana ini untuk menentukan tata letak halaman web. Kemudian ada JavaScript, yang dimana ini untuk memprogram perilaku halaman web. Kemudian dia juga mengatakan ada kecepatan belajar, yang dimana ini tergantung masing-masing orang. Nah, kita langsung masuk saja di pengantar JavaScript. Yang dimana JavaScript itu adalah bahasa pemrograman web yang dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. JavaScript ada di sini contohnya, yang dimana JavaScript dapat mengubah konten HTML. Nah, salah satu dari banyaknya metode HTML JavaScript adalah getElementById, yang dimana ini dia itu gunanya untuk menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen atau inner HTML menjadi hello JavaScript. Jadi saya mau coba saja, saya langsung masukkan di VS saya. Oke. Jadi di sini kita langsung jalankan saja. Saya save dulu ini, lalu buka di localhost. Latihan PHP. Di bagian latihan HTML. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa ada kodenya, yang dimana dokumen get element by ID demo inner HTML hello JavaScript. Ini sebenarnya masih tulisannya saja karena belum ada elemen yang bisa diambil. Jadi cuma tulisannya saja yang masih dicontohkan seperti itu. Nah, untuk contoh bagaimana ya, untuk dimasukkan kayak di studi kasus begitu, ini ada contohnya, yang dimana JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, nilai yang diubah itu adalah nilai src atau dalam tag image. Jadi, kalau misalnya ini kita turn on, ini dia langsung menyala lampunya. Jadi, seolah-olah ini lampunya menyala, padahal hanya gambarnya yang diganti. Jadi, kalau misalnya kita turn off juga, langsung mati lagi lampunya. Ini karena ada 2 gambar yang dipindahkan atau yang diubah saat kita menekan si tombol ini. Oke, kita mau coba saja. Ini mana untuk mencobanya itu saya pakai ini saja yang dari W3 School-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia sudah ada kodenya. Ini kodenya kalau misalnya kita masukkan di VS itu bisa. Saya langsung salin saja. Oke. Setelah disalin seperti ini, kita itu bisa langsung mencobanya. Tapi untuk cobanya dulu ini kita harus punya gambarnya. Jadi kalau misalnya mau diambil gambarnya itu kita langsung eh ambil saja seperti ini, save image. Pas dia mati lampunya. Oke.
Di sini, kemudian pas lampunya menyala juga itu disimpan. Oke. Setelah seperti ini, kita itu bisa langsung mencobanya saja. Nah, ini kita buka di sini. Nah, oh gambarnya belum muncul. Oh, Ophelia. Cek dulu latihan HTDok HTDok latihan PHP pitball pitball off pitball on. Oke, ini jangan satu. Oke, pastikan nama yang di sini itu sudah cocok dengan yang di sini. Oke, setelah itu di sini di refresh. Nah, jadi nanti gambarnya akan langsung muncul seperti ini. Jadi saat kita turn on, gambarnya itu akan berubah menjadi gambar yang lampunya menyala. Sementara kalau kita turn off, gambarnya itu akan langsung berubah. Jadi kayak seolah-olah lampunya itu bisa menyala dan mati saat kita tekan sebuah tombol. Oke, lanjut. JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS, yang dimana JavaScript itu juga berfungsi untuk mengubah gaya elemen HTML, yang dimana itu HTML itu merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Nah, kalau misalnya kita mau ubah juga itu, kita bisa pakai kode yang sama, yaitu dokumen get element by ID, style font size 35. Jadi saya coba saja. Ini kalau misalnya disimpan begini, ini saya coba segini ya. Oke. Jadi dia seperti ini. Kodenya ini saya ubah saja langsung. Dan saya, oke. Dia itu langsung seperti ini. Yang dimana kalau misalnya kita klik ini, JavaScript-nya itu akan berubah gaya seperti itu. Jadi tulisannya jadi lebih besar seperti itu. Nah, kalau kita klik lagi itu kan tidak muncul, tidak kembali ya, karena kita tidak men-setting untuk kembali seperti yang digambar lampu tadi, seperti itu. Lanjut di bagian JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Yang dimana JavaScript itu bisa mengubah elemen HTML menjadi apa ya, menghilangkan seperti itu. Jadi ini saya coba saja yang bagian sini. Ini ini saya bagian sana. Oh, enggak. Dokumen. Oke, saya coba coba sendiri saja deh. Ke bagian sini. Nah, kalau misalnya kita klik ini, nanti tulisannya akan hilang. Kalau misalnya kita klik, tapi kalau misalnya kita munculkan lagi, itu berarti di sini harus ditambah seperti itu. Buttonnya harus ditambah. Kalau misalnya kembalikan, itu ya kayaknya. Oh, menampilkan, berarti blok. Saya coba di bagian sini, saya blok saja. Oke. Lalu ini di save. Jangan deh. Kemudian kita klik. Oh, jangan di sini berarti. Saya coba di PS. Oke. Save. Lalu ini kita, oke. Ini bakal hilangkan, ini bakal munculkan. Berarti dia ada dua fungsi yang apa ya? Ada dua fungsi yang menampilkan dan menghilangkan tulisan yang ini. Oke, kita lanjut di bagian eh JS apa ini? JS. Oke. JS where to atau JS kemana? Yang dimana JavaScript eh JavaScript where to ini
Dia itu ditaruh atau misalnya untuk menginclude si JavaScript ini, kita itu bisa pakai text script. Jadi mana dalam kode HTML atau dalam HTML, kode JavaScript itu disisipkan di antara text script dan script. Dan script apa ya, ada garingnya itu script-scriptnya seperti itu. Yang dimana kalau misalnya kalian mau dalam kode HTML itu kan tidak bisa langsung dimasukkan JavaScript. Harus ada script yang mengapit si JavaScript tersebut. Harus ada tulisan scriptnya. Sebenarnya gini bisa, tapi kalau misalnya dalam kode lengkap itu pasti pakai kalau dalam kode lengkap itu pakainya script seperti ini. Jadi nanti kalau di refresh itu akan muncul seperti ini. Kita lanjut di fungsi dan peristiwa JavaScript yang dimana sebuah JavaScript atau fungsi JavaScript adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Kemudian ada lagi JavaScript itu bisa ditaruh atau disimpan di dalam bagian head atau body, yang dimana Anda dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian HTML atau di keduanya. Seperti ini. Ini kan dia pakai script seperti ini, tidak dalam script. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai script ini, itu kita bisa kembali di oke. Berarti kita bisa masukkan seperti ini. Jadi dia itu kita sudah sisipkan di antara body dan bagian head ini. Ada headnya biasa ini. Bagian body bisa, bagian head bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau sisipkan ini ya di body bisa, di head bisa. Jadi bisa disisipkan seperti itu. Lanjut, ini ada kodenya. Kalau misalnya kalian mau menyisipkan si script ini di dalam head, jadi bisa seperti ini. Saat kita try, paragrafnya change. Dia ada tulisannya begitu. JavaScript. Ini kan disisipkan JavaScript itu disisipkan di bagian head dan disisipkan di bagian body. Kemudian ada juga contoh untuk JavaScript di bagian body. Ini kalau misalnya mau menerapkan fungsi ya, kalau misalnya mau buat function, ini mah kalau misalkan mau pakai function itu bagusnya ada scriptnya. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke output JS yang dimana JavaScript atau output JavaScript itu beragam-ragam, bermacam-macam. Nah, kemungkinan tampilan JavaScript itu ada banyak. Jadi yang pertama ia menulis ke dalam elemen HTML. Yang dimana kalau menulis ini dia menggunakan kode inner HTML dan atau inner text. Kemudian menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Ya, kemudian ada lagi yang dinamakan dikatakan menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Kemudian ada lagi yang terakhir menulis ke konsol browser menggunakan console log. Oke, pertama itu kita akan belajar atau kita membahas mengenai inner HTML. Yang dimana untuk mengakses elemen HTML, Anda dapat menggunakan dokumen get element by ID dengan metode berikut. Nah, itu bagian gunakan ID itu atau gunakan atribut ID tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan properti inner HTML tersebut untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML. Nah, di sini ada kodenya. Nah, kalau kodenya ini itu saat kita terapkan, itu jadi begini. Apa ya? Dia ada perubahan seperti itu. Kalau misalnya kita coba di sini, nah nanti itu apa ya? Tulisannya itu berubah begitu. Kita run, dia berubah seperti yang begini dia tulisannya. Kemudian menggunakan inner text yang dimana untuk mengakses elemen HTML, gunakan dokumen get element by ID tersebut. Kemudian gunakan properti inner text tersebut untuk mengubah teks bagian dalam elemen HTML. Oke, kita coba yang gimana. Kalau misalnya kita masukkan kode ini, nanti muncul seperti ini. Kita masukkan si hello world ini menggunakan inner text. Jadi, singkatnya itu dia
fungsinya untuk memasukkan sebuah informasi ke dalam si JavaScript. Nah, kemudian ada lagi namanya menggunakan dokumen write, yang dimana untuk keperluan pengujian itu akan lebih mempermudah menggunakan dokumen write. Jadi saya mau coba. Nah, di sini pakai dokumen write. Ini eh ini dia langsung muncul di halamannya. Tapi tidak muncul ininya 5 tambah 6 tidak, yang muncul itu hasilnya. Nah, saat saya refresh yang muncul itu hasil dari si dokumen write ini. Kemudian ada yang dinamakan menggunakan window alert, yang dimana window alert ini tuh untuk menampilkan kotak peringatan, yang dimana kotak peringatan itu untuk menampilkan sebuah data. Jadi saya mau coba pakai window alert. Nah, saya coba masukkan, lalu saya save dan saya refresh. Nah, kalau misalnya kalian melakukan seperti itu, nanti muncul seperti ini. Localhost says 11, karena kalian menggunakan window alert untuk memasukkan data si 11 ini, 5 tambah 6 ini, gitu. Nah, Anda bisa melewati kata kunci window tersebut. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cangkupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa untuk menentukan kata window atau kata kunci window bersifat opsional. Jadi windownya sebenarnya bisa tidak dipakai juga. Jadi bisa pakai alert saja. Kalau bisa kita pakai alert itu tidak ada perbedaannya, sama-sama seperti sebelumnya. Kemudian ada namanya menggunakan console log, yang dimana untuk keperluan debugging, Anda dapat memanggil metode console log di browser untuk menampilkan data. Nah, console log ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kalau misalnya kita pakai console log, yang muncul itu tidak di halamannya yang muncul seperti ini. Dia tidak di halamannya, langsung black. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat itu pakai inspect. Jadi nanti hasilnya itu muncul di bagian konsol ini. Nah, hasilnya seperti ini, langsung muncul 11. Tidak muncul di sini, tapi munculnya di konsol lognya saja. Oke, lanjut yang kita lanjut di cetak JavaScript, yang dimana JavaScript itu tidak memiliki objek atau metode print. Nah, Anda itu tidak akan dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah ketika Anda memanggil window print, yang dimana ini akan memungkinkan kita untuk mencetak isi jendela saat itu. Nah, kalau misalnya kita mau coba itu, saya coba masukkan di bagian sini. Nah, kalau misalnya kita tekan nanti ini kata tulis print this page, nanti itu muncul seperti ini, muncul halaman untuk memprint, seperti kita mau memprint dokumen begitu. Nanti dia muncul seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita print, nanti akan keluar langsung hasilnya di printer kalian. Gitu. Oke, lanjut di sintaks JavaScript. Yang dimana JavaScript itu juga sama seperti bahasa pemrograman lain, yaitu memiliki aturan sintaksnya sendiri. Sintaks sendiri adalah sebuah aturan, yang dimana ini aturan memuat bagaimana program harus disusun. Kalau misalnya JavaScript itu dia aturannya seperti ini. Tulis dulu how to declare a variable, atau bagaimana cara kita tuliskan dulu deklarasi variabelnya. Kemudian kita tuliskan lagi value-nya begitu. Kemudian eh seperti itu. Tidak ada lanjutannya. Kita masukkan nilai JavaScript, yang dimana sintaks JavaScript itu mendefinisikan dua jenis nilai. Yang pertama ialah literal dan yang kedua ialah variabel. Nah, literal itu memiliki beberapa aturan seperti itu, yang dimana aturan-aturan ini terbagi untuk sintaksis si literal ini. Nah, aturan yang pertama ialah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Jadi, penulisan untuk literal ini boleh menggunakan desimal dan boleh juga tidak menggunakan desimal. Kemudian, string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Jadi, nilai literal itu juga memperbolehkan atau
mengikut sertakan sebuah string, tapi dengan syarat itu dia harus ada di dalam dua tanda kutip ganda. Kemudian kalau misalnya variabel itu adalah nilai yang kita deklarasikan di dalam JavaScript. Seperti ini dia contohnya. Nah, untuk nilainya itu bisa dideklarasikan boleh integer begini, satu nilai, boleh desimal atau float, boleh string, dan yang lain-lain. Oke, kita masuk ke kata kunci JavaScript yang dimana kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci ini ialah let dan const yang dimana dia gunanya untuk membuat sebuah variabel. Seperti ini. Oke, lanjut ke variabel JavaScript yang dimana variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Pengidentifikasian JavaScript, yang dimana pengidentifikasian adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk pengidentifikasian itu yang pertama ialah harus diawali dengan huruf eh, underscore atau dolar. Yang kedua ialah dapat berisi angka setelah karakter pertama. Yang ketiga ialah tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan seperti let, const, if, dan lain-lain. Kemudian, apakah peta terhadap huruf besar dan kecil? Kita lanjut ke operator JavaScript yang dimana operator JavaScript itu juga mirip-mirip dengan operator-operator yang ada di bahasa pemrograman lain. Nah, operatornya ini untuk operator penugasan itu yang menggunakan sama dengan. Untuk operator aritmatika itu dia menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi untuk menghitung nilai. Nah, kita masuk lagi ke ekspresi JavaScript yang dimana ekspresi adalah kombinasi dari nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Ini contohnya seperti ini. Kemudian JavaScript itu juga peka terhadap huruf besar dan kecil. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah variabel, itu dia harus kita perhatikan juga huruf besar dan kecilnya. Ya, dimana kalau misalnya kita pakai huruf besar di awal, kita itu harus menggunakan huruf besar itu juga di deklarasi variabel-variabel atau misalnya kayak deklarasi yang sama. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau kalian mendeklarasikan sebuah variabel baru, itu kalian harus perhatikan bahwa bahkan huruf besar dan kecilnya itu harus diperhatikan supaya tidak dihitung sebagai variabel yang sama. Oke, JavaScript dan camel case yang dimana secara historis para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Nah, variabel-variabel ini ialah yang pertama tanda hubung, yang mana tanda hubung ini melingkupi nama depan, nama belakang, kartu master, dan antar kotak. Kemudian ada namanya menggarisbawahi. Kemudian ada nama huruf kapital atas. Ada lower camel case. Dan lain-lain. Kita lanjut ke pernyataan JS. Yang mana ini dia statement-statement yang dimiliki oleh JavaScript. Ia itu untuk menyatakan sebuah komentar seperti itu. Atau menyatakan variabel seperti itu. Dia menggunakan ini. Bisa pakainya itu tanda titik 2 koma. Lanjut ke komentar JavaScript yang dimana komentar JavaScript ini dia bisa dinyatakan lewat berbagai cara. Nah, untuk satu baris komentar itu dia menggunakan garis miring 2. Untuk banyak atau berbaris ganda itu dia menggunakan garis dengan huruf bintang di atas ini untuk yang banyaknya. Nah, ini dia kegunaan dari komentar ini ialah untuk mencegah bahwa komentar ini dieksekusi oleh JavaScript. Jadi kalau misalnya kita pakai si tanda garing 2 ini, JavaScript akan melihat bahwa oh ini adalah komentar. Jadi tidak perlu dieksekusi, cuma sebagai hiasan atau bisa kita gunakan sebagai notes selama kita melakukan sebuah program JavaScript. Kita lanjut ke variabel JavaScript yang dimana variabel ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ialah sebuah wadah data yang dimana wadah data ini dapat mendeklarasikan berbagai macam data. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah variabel ini kita itu bisa menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan let, kemudian menggunakan const, kemudian menggunakan var yang dimana kalau misalnya itu var itu tidak disarankan karena dia itu JavaScript versi lama. Sedangkan kalau misalnya JavaScript
modern itu dia menggunakan let dan cons. Nah, kemudian ada juga secara otomatis, yang dimana secara otomatis ini juga dia sarankan karena dia itu merupakan JavaScript versi lama. Nah, let-nya untuk masukannya let seperti ini, kemudian cons juga seperti ini. eh Dia tuh harus unik, ada juga garis bawahnya. Jadi kalau misalnya beda-beda variabel, apalagi variabel yang dimasukkan juga, hurufnya itu sangat berpengaruh, jadi terhitung sebagai variabel yang berbeda. Kita masuk ke JavaScript Let, yang dimana kata kunci ini diperkenalkan oleh IS6 di tahun 2015. Variabel yang dideklarasikan dengan let itu tidak memiliki cakupan balok. Kemudian yang dideklarasikan let juga itu harus dideklarasikan sebelum digunakan. Kemudian ini juga tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Lingkup blok, yang dimana sebelum ES6 JavaScript itu tidak memiliki block scope. JavaScript memiliki global scope dan function scope. Nah, ES6 ini memperkenalkan dua kata kunci JavaScript baru, yaitu let dan cons, yang dimana kedua kata kunci ini menjadikan block scope di JavaScript. Nah, seperti ini dia contohnya. Jadi kalau misalnya kalian mau mendeklarasikan sebuah variabel, itu dia harus bisa di dalam sebuah scope ini, blok ini, atau bisa di luarnya. Tapi walaupun kalian deklarasikan seperti ini, dia itu tidak akan terbaca di luar kalau misalnya kalian dideklarasikan di dalam blok. Kalau misalnya kalian deklarasikan di luar blok, baru kalian mau pakai dalam blok, itu juga tidak bisa. Jadi dia beda blok seperti itu. Kemudian ada lingkup global, yang dimana variabel dideklarasikan dengan lingkup global ini menggunakan pakai var. Nah, sebelum memiliki cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var, kata kuncinya itu tidak dapat memiliki cakupan blok. Jadi kalau misalnya kalian pakai var, itu dia bisa digunakan di luar blok. Oke, variabel. Variabel itu tidak dapat dinyatakan ulang. Jadi tidak dapat dideklarasikan ulang. Jadi kalau misalkan kalian sudah pakai X ini, baru kalian mau mendeklarasikan variabel lain, pakai huruf atau nama yang lain yang tidak sama persis dengan deklarasi nama yang dipakai di deklarasi sebelumnya. Oke, kita pakai masuk ke konstanta. Ini mana kalau kata kunci const ini juga sama seperti let, itu untuk memasukkan sebuah data ke dalam JavaScript. Nah, kalau misalnya cons ini, dia itu ada ditanyakan kapan untuk menggunakan cons ini. Nah, untuk cons ini itu dapat digunakan saat Anda menyatakan array baru, objek baru, fungsi baru, dan exp baru. Jadi tidak sama kalau misalnya let itu dia kan pakai secara umum ya, pakai untuk mendeklarasikan variabel biasa. Sementara kalau misalnya cons, bagusnya dia itu pakai saat sedang membuat apa ya, list berikut atau fungsi-fungsi berikut. Jadi selebihnya itu sama dengan let. Kemudian kita masuk ke tipe data JavaScript. Yang dimana JavaScript itu memiliki 8 tipe data. Yang pertama ialah string. Yang dimana string ini adalah a text of a character enclosed in quotes, atau teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diapit oleh tanda kutip. Kemudian ada number, yang dimana dia itu merupakan mewakili nilai matematika. Kemudian ada begin, yang dimana dia itu mempresentasikan sebuah nilai integer. Kemudian ada boolean, yang dimana dia itu mempresentasikan sebuah nilai true or false. Kemudian ada object, yang dimana dia itu untuk mempresentasikan atau memperlihatkan sebuah eh, pasangan kunci dan nilai data. Kemudian ada namanya undefined, yang dimana dia itu tidak memiliki nilai yang ditetapkan. Kemudian ada namanya kayak null, yang dimana dia itu sama mirip seperti yang uh, undefined. Tapi kalau misalnya undefined dia itu unprimitive, unprimitive variable, yang dimana dia itu tidak ada value yang dimasukkan. Tetapi kalau misalnya null, dia itu memang value-nya itu tidak apa ya, tidak mewakili ketidakadaan seperti itu. Dia mewakili ketiadaan objek. Jadi mirip-mirip undivided dengan null. Kemudian simbol atau simbol, yang dimana dia itu adalah sebuah pengidentifikasian unik dan positif primitif.
Jadi seperti ini. Lanjut ke operator JS. Yang di mana JavaScript itu dia memiliki operator-operator sama seperti di bahasa pemrograman lain. Nah, operator tersebut merupakan operator penugasan, penjumlahan, perkalian, dan pembandingan. Yang di mana mereka itu berguna untuk macam-macam. Yang pertama untuk sama dengan dia itu untuk menetapkan nilai. Untuk penjumlahan dia itu untuk menambahkan nilai. Perkalian dia tuh bintang ini untuk mengalihkan nilai dan eh, apa ya namanya? Ini siku. Kemudian kurung siku ini untuk membandingkan sebuah nilai. Lanjut ke aritmatika JS. Ini mana JavaScript itu juga memiliki aritmatikanya, operator aritmatika ya, dimana operator aritmatika ini dia terdiri dari berbagai macam hal. Yang pertama ialah plus, yang dimana dia itu untuk menambahkan. Ada minus untuk apa ya, garis kurang untuk mengurangi sebuah nilai. Ada bintang untuk mengalihkan, bintang dua untuk apa ya, memangkatkan, garing, garis garis miring dia tuh untuk membagi. Kemudian ada namanya persen, dia itu untuk modulus, betul. Nilai modulus. Kemudian ada plus plus yang dimana dia itu untuk menandakan sebuah nilai itu dia bertambah. Sementara ada minus minus dia untuk menandakan sebuah nilai itu berkurang. Lanjut ke JS assignment yang dimana JS assignment operator itu adalah sebuah untuk memberikan nilai pada variabel JavaScript dengan diketahui bahwa X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Tabel di bawah ini menjelaskan operator penugasan. Oke, berarti dia seperti ini. Oh, ini untuk tugas aritmatika tadi. Operatornya. Ini kalau sama dengan saja berarti mengatakan bahwa X itu nilai X itu sama dengan Y gitu. Nilai X sama dengan Y. Jadi kalau misalnya kalian masukkan nilai X itu sama dengan 5. Kemudian ada plus sama dengan. Berarti plus sama dengan ini dia. Artinya nilai X ini ditambah dengan nilai Y. Seperti ini dia, same as begini. Nah, nanti nilai hasilnya itu 15. Karena 10 tambah 5 itu 15. Kemudian sama juga dengan minus sama dengan ini. Dia itu dibacanya X sama dengan X dikurang Y. Lalu ada kali sama juga dibacanya X dikali dengan Y. Ini berarti X dipangkatkan dengan Y. Kemudian ini berarti X sama dengan X dibagi Y. Modulus X modulus Y. Kemudian titik 2 ini semacam apa ya ini? Size X sama dengan 45. X sama dengan 45. Oke. Oh, penugasan operator logika. Oh, ini untuk booleannya. Oke, kita masuk ke perbandingan CS. Ini mana operator perbandingan ini dia itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan itu selalu mengembalikan nilai true or false. Seperti ini ya, bisa dibaca. Kita masuk ke JavaScript if, yang dimana JavaScript if adalah sebuah pernyataan yang dimana memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan ini dia itu menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Pernyataan tersebut meliputi if else. Seperti ini ya, kalau misalnya kita English kan berarti if else, if else, kemudian ada switch, ada juga namanya ternary. Nah, kapan menggunakan si kondisi ini? Nah, kondisi if pertama ini kan di pertama ya dibahas. Yang pertama ialah kondisi if ya, dimana dia ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan kapan menggunakan pernyataan kondisional. Nah, apa ya? Kapan menggunakan pernyataan kondisional? Nah, pernyataan ini juga memiliki waktu untuk menggunakannya. Pertama ialah if, yang dimana dia ini if digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Jika kondisi yang ditentukan terpenuhi, maka if ini akan dijalankan. Kemudian yang kedua ialah else, yang dimana else ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama.
Kemudian else if itu dia untuk menggunakan untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama adalah salah. Jadi kalau misalnya dia itu berurut ya, if kalau misalnya dia true, nilainya true, else itu dia akan dieksekusi jika nilai di awalnya itu false. Kemudian else if itu dia juga nilainya false. Jadi dia if, kalau if-nya true berarti jalan yang if. Kalau tidak berarti dia lompat ke else. Kalau misalnya else dia betul, syaratnya sama, nanti dia yang dijalankan. Tapi kalau misalnya tidak, lompat lagi ke else if seperti itu. Oke. Tapi bedanya else dengan else if ini dia untuk menentukan blok kode. Jadi kalau misalnya if syaratnya seperti ini, berarti bisa dijalankan, bisa tidak sesuai dengan syaratnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai else, berarti kode yang dimasukkan di situ itu harus di luar dari si if itu. Sementara untuk else if itu dia bisa untuk menentukan syarat atau kondisi baru seperti itu. Kemudian yang keempat ialah switch, yang dimana switch ini dia untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Kemudian ada namanya ternary, yang dimana dia itu merupakan singkatan untuk if else. Kita masuk ke JavaScript if, yang dimana JavaScript ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode ketika suatu kondisi itu bernilai benar. Nah, di sini ada contohnya, yang dimana contohnya ini dia eh, ialah untuk mengucapkan salam selamat siang jika waktunya belum pukul 18. Jadi saya mau coba. Jadi kalau misalnya kita mau coba, itu kita bisa langsung pakai if saja. Hmm, enggak ya, harus pakai HTML dulu deh. Ini berarti saya hapus. Ini harusnya seperti ini. Oh, tidak. Tidak boleh. Berarti saya coba lihat kodenya dulu. Oh, berarti ini harus ada di sini ya. Tidak sesimpel yang terlihat di contoh. Harus dicoba sendiri dulu. Oke, kita lihat. Berarti ini display good day if the hour is less than 18. Good evening. Kalau misalnya di atas, hmm, hmm, mm, 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 mm. New date, get hours, itu di 18. Hmm, demo good evening. Hmm, coba ini. Ini kalau kita deklarasikan ya, ini kan tiada deklarasinya jadi membingungkan. Ini kalau ada deklarasinya. You can drive. Dari mana dia lihat? Oke, demo. Scripted age 18. You cannot drive. Let text. Oh, ini saya coba ganti jadi 17. Jadi, you cannot drive. Oke. Dia tergantung kondisinya ya. Kalau kondisinya benar, baru dia cetak. Kemudian ada juga if bersarang, yang dimana dia itu bisa menyatakan if di dalam if. Nah, pertama itu kita deklarasikan age-nya dulu. Lalu kita deklarasikan if-nya. Jadi seperti ini ya sintaksinya. Nah, age-nya 16. Country-nya USA. Text-nya itu you cannot try. Nah, if country USA, berarti kalau misalnya country-nya di USA, habis itu age-nya 16, dia itu 16, dia itu bisa. You can drive. Ini kalau misalnya USA ya, kalau misalnya kita pakai else, else, atau tidak? Hmm. If-nya kan, ini kalau misalnya kita pakai else nih. You text you.
Oh tidak, jangan pakai deh. Karena kan sudah ada teksnya ini ya. Ada teksnya di atas. Ini hapus berarti. Oke, you can try. Oh, tidak muncul. Oh, karena tidak ada get, apa ya, tidak ada printnya. Ini tidak ada. Tidak ada dokumen get by ID-nya untuk memprint. Jadi kalau misalnya sama seperti echo di PHP. Oke. Kalau misalnya saya masukkan 15. Harusnya yang terprint you cannot try. Oke. Kita lanjut ke bagian if else. Nah, JavaScript. Kita langsung saja di contohnya. Kita lanjut di JavaScript if else, yang dimana if else ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau false. Jadi dia itu akan terpenuhi jika ada false-nya dulu. Jadi kalau misalnya di if ini dia nilainya false, baru dia lanjut ke else ini. Oh, oke. Ini kalau misalnya if else. Ini kalau saya ganti jadi sebenarnya tidak bisa diganti sih. Console greeting. Console new date get house. Ini kalau saya ganti new date-nya jadi 16. Run. Ini run. Nah, good day. Oke lah. Lanjut di bagian else if. Ini mana else if ini digunakan untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama adalah false. Jadi ada if else, ada else if. Kalau if else, dia itu terbatas dua kondisi saja, benar dan salah. Kalau misalnya else if, dia itu ada kondisi baru lagi. Misal, pertama ada pilihan A, kemudian kalau misalnya kita pakai if else, dia itu ada A, B. Kalau misalnya else if, dia itu bisa A, B, C. Jadi A itu pakai if, else if itu pakai B, dan else itu C gitu. Lanjut di ternary. Ini mana operator bersyarat atau ternary ini ialah operator yang digunakan sama seperti if else ini. Jadi dia cuma kayak beda di tanda aja seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Dia ini fungsinya sama seperti if else. Jadi kayak pengganti begitu kalau misalnya kalian mau if else itu tidak mau diketik, mau lebih cepat. Seperti ini. Minor. Kalau misalnya dia sebenarnya kalau kalian mau pakai VS itu kita bisa pakai saja di sini. W3 school-nya tinggal diganti-ganti. Tidak ada masalah. Ini saya ganti 18. Kemudian kita run. Yang muncul adult. Jadi tergantung apa ya? Tergantung kondisi tulisannya begitu. Ini flat text, berarti ini if. Ini if else. Ini else if. Kalau mau kodenya lebih cepat. Kita lanjut di JavaScript switch, yang dimana JavaScript ini digunakan untuk memilih salah satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Nah, switch ini akan mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Nah, switch juga sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan banyak pernyataan if else, if else, if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin.
Jadi ini ada sintasinya, yang dimana cara kerjanya itu seperti ini. Yang pertama, ekspresi switch itu dievaluasi sekali. Kemudian, nilai ekspresi tersebut akan dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus. Kemudian, jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokan, tidak ada kode yang akan dieksekusi. Contoh, seperti ini. Case-nya ada switch case 0 yaitu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jadi dia tuh case-nya berurutan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung kalian mau pakai apa di sini. Bisa jadi 1, 2, 3, bisa 0. Jadi kayak mendeklarasikan variabel baru. Seperti ini. Saya mau coba. Ini kalau misalnya today is Wednesday. Kalau saya ganti lagi, saya run lagi. Oh tidak, dia pakai satu aja. Today is Wednesday. Kalau misalnya saya ganti idenya, date-nya jadi ini date-nya bisa diganti nggak sih? New date get day. Hmm, gimana ya supaya case-nya dia berganti? Kalau date-nya saya ganti jadi 9, apa yang muncul? Run. Tidak ada yang muncul. Oh, date-nya saya ganti jadi sini. 5. Apa yang muncul? Thursday. Oh, oke. Ini saya ganti jadi 1. Thursday. Kenapa sama? 1, 3. Sama. Ini di date. Wednesday get day-nya. Ada sedikit error ya. Oke lah. Nah, ada catatannya ini mana metode ini get day mengembalikan hari dalam seminggu dengan angka dari antara 0 sampai 6. Minggu 0, 1 Senin, oh, Senin 1. Oke. Kemudian ada namanya break, yang dimana break ini digunakan untuk keluar dari block switch. Ini akan menghentikan eksekusi di dalam block switch. Tidak ada lagi pernyataan dalam block switch yang akan dieksekusi dan tidak perlu memutus kasus terakhir. Saklar tersebut akan berakhir atau terputus di situ kalau ada breaknya. Dengan catatan, kata break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan. Tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case selanjutnya atau blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Kemudian ada namanya kata kunci default, yang dimana kata kunci default ini menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau kecil. Kata default ini bersifat opsional, yang dimana dia ini berfungsi sebagai alternatif. Jadi seperti ini, ada alternatifnya. Oke, new date. Ini saya coba run. Sudah mau. Berarti ini ya. Tetapi ya mau. Ini 6. Saya save. Oh tidak. Berarti ini default ya. Kalau misalnya case-nya tidak ada yang cocok. Oke, lanjut. Di bagian kasus tersebut, tidak harus menjadi kasus terakhir dalam block switch. Oh, berarti default ini tidak perlu penempatannya tidak masalah ya. Bisa di atas, bisa di bawah. Kemudian ada namanya blok kode umum yang dimana digunakan dalam beberapa pernyataan switch case yang berbeda untuk blok yang sama. Kode yang sama. Dalam contoh ini, angka 4 dan 5 berbagi blok kode yang sama. Dan angka 0 dan 6 berbagi blok kode yang lain. Oke. Berarti dia bisa langsung tumpuk saja seperti ini. Oh, oops. Go forward to the weekend. Ini kalau saya ganti nih switchnya nih. Kita ganti new day. Saya ganti ke switch
Apa yang muncul? Ini weekend. Oh, oke. Ini seganti jadi 0. Oh, jangan. 5. Kan. Soon is weekend. Oke. Ada detail pengalihannya yang dimana jika terdapat beberapa kasus yang cocok dengan nilai suatu kasus, kasus pertama yang dipilih. Jika tidak ditemukan kasus yang cocok, program akan melanjutkan ke label default. Jika tidak ditemukan label default, program akan melanjutkan ke pernyataan setelah switch. Ada perbandingan ketat yang dimana switch ini menggunakan perbandingan ketat. Nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Perbandingan ketat hanya dapat berlaku ketika dua operan memiliki tipe yang sama. Berarti harus sama. Oke. Kita lanjut ke JavaScript boolean, ini di mana boolean adalah tipe data yang primitif, yang hanya dapat memiliki salah satu dari dua nilai, yaitu benar atau salah. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Nah, boolean itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ialah true dan false adalah tipe data boolean. Yang kedua, benar atau true dan false adalah salah satunya nilai boolean yang mungkin. Kemudian true or false harus ditulis dengan huruf kecil. Dan kata benar atau true dan false itu harus ditulis tanpa tanda kutip. Nah, untuk menggunakan boolean itu dia digunakan saat kita itu membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari nilai seperti true dan true or false, atau bisa juga menggunakan on or off dan true or false, yes or no seperti itu. Oke, comparison. Jadi dia itu banyak ya kode-kode yang bisa dipakai untuk true or false ini. Itu tergantung apa ya? Tergantung simbolnya saja seperti itu. Kita masuk ke JavaScript logical operators yang dimana logical operators ini merupakan kombinasi dari kode-kode boolean seperti itu. Nah, uh, logical operators ini dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan, yang dimana biasanya ini digunakan menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Jadi dia seperti ini. Logika AND, OR, NOT, nulis, dan lain-lain. Jadi ini bisa dicoba. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian video ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.